Oke, kita persiapan nih. Kita masuk dalam doa. Kita mau bertolong. Kami mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Dan kami juga meminta kepada kuasa Roh Tuhan. Sehingga kami benar-benar diberikan kemampuan untuk mendengar serta bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan khususnya Roh Tuhan menolong kami dan memberikan kepada kami kedalaman akan firman yang kekal itu. Terang yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran dan pada Kristus yang menjadi teladan serta pokok akan keselamatan kami dan menjadi kekuatan serta pengharapan kami. Dan kami serahkan hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Biarlah pohon kehidupan Kristus ada dalam setiap hati kami, berkembang, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah kerajaan. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar hari ini tentang satu yang kita sudah kenal di film The Passion of the Christ. Ya, disebut sebagai passion atau pathos. Dan kita belajar bersama-sama, pathos itu gampangnya adalah perasaan yang sangat mendalam dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi yang mendorong kita itu apa sih? Yang memberikan kita bisa bekerja, kita bisa melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang mungkin bagi kita adalah hal yang tidak main-main gitu, yang serius. Dan seperti contohnya kita mau memutuskan ABCD dalam kehidupan kita, nah saudara kita harus memiliki satu keinginan. Jadi ini berkaitan dengan keinginan yang sangat kuat sekali. Jadi apa sih keinginan Yesus yang paling kuat dalam hidupnya? Nah kita akan belajar bersama-sama dan kita bukan belajar dari ayat-ayat salib, tetapi kita belajar dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Nah kita buka 2 Korintus pasal 8. Kita belajar langsung dari kehidupan jemaat dan sangat ajaib, saudara. Jemaat yang dilihat oleh mata secara mata manusia, yang seharusnya jemaat itu jemaat yang sangat megah, sangat kaya raya, dan tidak kekurangan apapun, menjadi jemaat yang tidak bisa memberikan yang terbaik pada Tuhan. Sebaliknya, jemaat yang miskin, jemaat yang disepelekan, jemaat yang tidak mempunyai makna ataupun nilai secara dilihat oleh manusia, jemaat itu yang dipakai oleh Tuhan membantu jemaat yang kaya. Dan ini setiap sejarah gereja terjadi seperti ini. Jadi gereja yang semakin bagus, semakin kaya, semakin kaya, akhirnya dia berhenti dan kemudian terpuruk. Dan gereja yang tidak terlihat itu, yang tidak kelihatan itu semakin diberkati Tuhan, semakin besar. Dan kemudian saudara, yang berkenan pada Tuhan bukan gereja yang seperti ini, tapi gereja yang miskin ini. Nah, kita sudah belajar kitab Wahyu ada 7 gereja. Dan hanya 2 gereja yang dipuji oleh Tuhan. Dan 2 gereja ini ada gereja yang kecil. Dan 5 gereja itu, 5 gereja yang mewah, besar, dan guru-gurunya luar biasa. Pendeta-pendetanya top semuanya. Jemaatnya, jemaat yang, wah, giatnya luar biasa. Kemewahannya, kemegahannya, wah, nggak terhitung. Saudara, kenapa Tuhan Yesus memberikan 7 gereja ini dan kemudian dia sampaikan itu nanti di akhir zaman itu, sepanjang sejarah gereja, akan menjadi contoh 7 gereja itu adalah 7 macam gereja yang akan diperlihatkan Tuhan kepada kita. Dan 5 gereja itu sebenarnya tidak berkenan pada Tuhan. Dan hanya 2 gereja yang berkenan. Philadelphia dan Pergamus. Kita sudah, Smyrna, sorry. Philadelphia dan Smyrna. Ya. Nah, saudara, kita belajar hal-hal yang mungkin bagi sebagian besar dari kita. Saudara, kita melupakan bahwa apa yang dilihat Tuhan bukan yang dilihat manusia. Apa yang dikenan Tuhan bukan yang
diinginkan manusia. Nah, ini perkataan tentang apa yang dimau oleh Tuhan. Itu apa sebenarnya? Ya. Dan kita belajar bersama-sama hari ini dari 2 Korintus pasal ke-8. Nah, ini sambungannya dengan kisah pasal 16. Coba perhatikan ya. Pelayanan kasih. Nah, saudara, ini di dalam pelayanan yang sangat jelas, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Makedonia ya. Makedonia itu apa? Nanti saudara akan mendapatkan penjelasan. Ini pernah saya bahas beberapa kali khotbah. Jeritan Makedonia, teriakan Makedonia. Paulus dan seluruh tim yang ada ingin memberitakan Injil ke Asia, ke Bitinia, yang mereka pikir ini terjadi gerakan yang luar biasa, terjadi satu jemaat yang begitu berlimpah di sana, dan secara kuantitas, saudara, Paulus dan seluruh tim yang ada, tim Yerusalem itu konsentrasinya adalah menuju jemaat-jemaat yang lagi bertumbuh luar biasa secara tanda petik. Banyaknya orang Kristen menjadi Kristen semua itu di sana. Nah, mereka menuju ke sana. Tetapi passion dari Paulus dan semua rasul dan gereja, saudara, dihentikan oleh Roh Kudus. Keinginan itu, keinginan mengabarkan Injil itu bukan jahat, saudara. Itu baik sekali. Orang mengabarkan Injil kan baik. Tetapi kalau tidak sesuai dengan passion dari Allah, keinginan dari Allah, saudara, kita tidak mengerjakan apa-apa. Dan sebaliknya, yang Tuhan inginkan adalah bukan apa yang diinginkan oleh para rasul ini dalam pengertian, pengetahuannya secara misi, secara penginjilan. Wah, ini bagus di sini. Wah, kita harus kerjakan ini. Wah, kita menuju ke sana. Saudara, mereka tidak pernah mengerti sebenarnya hati Tuhan di mana. Dan Roh Kudus yang memperingatkan Paulus dan semua timnya dengan tanda-tanda yang ada. Dan Paulus tidak langsung mengerti, dia langsung taat. Dia tetap ngotot. Namanya orang tetap ngotot. Tetap ke Bitinia, tetap ke sana. Dan waktu dalam perjalanan mau ke sini, balik lagi ke sana. Dan terjadi 2 kali. Dan terakhir akhirnya Tuhan memberikan satu visi kepada Paulus. Baru Paulus mau. Jadi saudara, kadang-kadang Rasul Paulus juga dablek juga. Ya, keras hati juga. Dia pikir ini benar, dia pikir ini luar biasa, dia pikir ini jalannya Tuhan, dia pikir. Dan Roh Kudus waktu bekerja dan kemudian visi diberikan dan diberikan peringatan, dia tidak mau dengar, dan kemudian penglihatan dari Kristus sendiri itu disampaikan kepada mimpi kepada Paulus. Baru dia sadar. Ya, kita jalan. Terus balik apa yang diinginkan Tuhan. Dan waktu Paulus membandingkan dan semua tim yang membandingkan, pergi ke tempat yang sukses dalam penginjilan atau pergi ke tempat yang tidak pernah sukses dalam penginjilan. Pilih mana? Ya, kita pilih yang sukses dong. Ya kan? Nah, ini kan Asia Bitinia, wah, harusnya subur itu. Tapi di sini teriakan, dan apa yang terjadi di Makedonia? Jemaat-jemaat yang sengsara luar biasa penderitaannya. Saudara, hebat sekali. Saya berkali-kali ketemu dengan gereja-gereja yang punya misi dan semua cita-cita. Saudara, kadang-kadang hati saya itu sedih sekali. Kenapa? Karena yang dilihat mereka itu bukan dilihat sebenarnya. Mereka selalu terpancing dengan bentuk-bentuk kuantitas. Banyaknya jemaat, banyaknya orang datang, banyaknya seperti itu. Tapi mereka lupa. Saudara, tidak setiap hal-hal seperti itu adalah yang dikenal Tuhan. Dan bagaimana kita tahu? Saudara-saudara harus berkumpul dengan Tuhan. Setiap orang, setiap hamba Tuhan itu punya pergumulan dan punya panggilan. Dan jika kamu bukan dipanggil,
dan bukan yang diminta oleh Tuhan memimpin seperti Musa, seperti itu ya. Saudara-saudara harus ikut aja. Kenapa? Kamu nggak punya hak apapun di dalam visi yang Tuhan berikan. Dan kamu tidak boleh bantah apapun. Kenapa? Karena Tuhan tidak pakai kamu. Tuhan pakai hambanya. Hambanya pun bisa salah, apalagi kamu. Tapi kalau hambanya salah, dia koreksi dengan pemandangan, dengan teguran, dengan banyak hal yang dikoreksi. Sampai akhirnya Roh Kudus itu bekerja dan membukakan satu penglihatan kepada Paulus. Nah, baru dia sadar, baru dia tahu bahwa ini salah. Secara perhitungan ini rasanya yang benar, tapi secara passion itu nggak benar. Ini yang benar. Nah, saudara, ini susah. Kenapa? Karena ini the passion. Seorang hamba Tuhan yang punya passion itu nggak akan bisa hilang. Saya masih ingat tentang passionnya Pak Kalekton. Saudara, Pak Kalekton itu ditawari gereja-gereja di Taiwan, gereja-gereja itu banyak sekali sampai di Amerika untuk menjadi hamba Tuhan di sana. Sampai dia tua pun itu tawaran nggak pernah berhenti. Sampai dia pensiun dari Hoington itu nggak pernah berhenti. Ditawari dari gereja Amerika, gereja Chinese Amerika itu, wah itu jaminannya luar biasa sebenarnya. Tapi passionnya, dia mengatakan hatinya dan seluruh hidupnya adalah untuk Hoington. Saudara, dan dia katakan I will die in Hoington. Dan akhirnya benar. Sampai akhir dia setia di Hoington. Saya tanya, saudara, kalau melihat tawaran seperti itu, kemudian melihat perjalanan hidup rohani, aduh, saudara, itu banyak tetesan air mata, banyak kekecewaan, kegelisahan, dan seorang hamba Tuhan, apalagi yang besar. Itu kecewanya itu lebih besar daripada kita semua. Tetapi dia mau passion of God, passion of Christ. Dan dia mengatakan dia punya passion. Saudara, saya pernah mendengar bahwa Pak Kaleb itu pernah hampir 5 tahun keluar tidak diizinkan. Tapi ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Akhirnya para penatua itu minta kembali Pak. Kenapa, saudara? Karena ada satu ikatan yang luar biasa. Dan mereka sadar kalau ini sampai lepas, saudara, itu harus dikembalikan. Dan akhirnya tanggung. Dan sampai dia tanda petik istilah kita di pensiun, tapi tetap dia ada di sana sampai mati. Saudara, itu suatu karya yang luar biasa. Ya, itu nggak gampang. Lebih dari 30-40 tahun. Ya. Dan kita tidak bisa menilai secara yang ada di depan kita. Saudara, itu perjuangan pergumulan itu luar biasa. Termasuk Paulus. Saudara, Paulus kalau kita lihat, Paulus waktu ngotot pergi ke Asia, ke Bitinia. Saudara, itu satu pandangan yang sebenarnya secara kalau tidak diberitahu oleh Tuhan, kita percaya bahwa itu ada sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Itu kesan. Ya. Walaupun Paulus itu bergumul dengan Tuhan, dia berdoa pada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meminta dia ke sana. Dan Tuhan beritahu, Paulus, aku ingin engkau ke Makedonia. Terus Paulus menyelidiki Makedonia itu apa? Dia terkejut, saudara. Jemaatnya hancur-hancuran seperti ini. Saudara tahu, Filipi itu jemaat Makedonia. Tesalonika, jemaat Makedonia. Itu surat termasuk Paulus tentang penderitaan, tentang itu beratnya penganiayaan itu di Filipi dan di Tesalonika yang paling banyak. Tapi kalau sudah tahu pengajaran tentang kekuatan yang dogmatis itu Roma, Korintus, gereja-gereja besar itu, yang banyak sesatnya. Pengajarannya banyak menyimpang. Tapi kalau Tesalonika, Filipi, saudara, Paulus menghadirkan Kristus yang cemerlang, yang mulia, yang luar biasa sekali.
Dan itu bedanya. Dan setiap surat itu nuansanya berbeda. Ya, oke. Perhatikan, jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Bukan miskin aja, sangat miskin. Ini bukan miskin-miskin cuman rohani, miskin-kin. Miskinnya tuh semuanya. Ya. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya tanya, kekayaan orang Kristen itu apa? Terus saya tanya, yang kedua, terus hidup kita itu mau cari kekayaan yang apa? Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya pernah juga cerita di beberapa tempat, dan saya mengatakan, atau di sini juga pernah ya, sekarang anak-anak orang-orang kaya itu sekarang mulai beralih dari umur 70-80 tahun, sekarang mulai mengalir beralih ke umur 30 tahun, 20-30 tahun. Saudara, secara karakter mental tempaan orang-orang yang kaya yang tua ini itu makan asam garamnya itu sudah luar biasa. Tetapi anak-anak muda yang umur 20 tahun sudah triliuner gitu kan, yang umur 30 tahun sudah kayaknya luar biasa. Saudara seperti itu. Tetapi saudara kalau saudara selidiki, kita mendengarkan satu berita yang mengejutkan tentang Harvey Mills. Ada yang tahu? Suami dari Sandra Dewi. Dan sekarang Sandra Dewi akan dimintai keterangan tentang seluruh korupsi yang ada. Saya tanya, bagaimana pernikahan mereka yang ada di mana ini, Jepang, Walt Disney Jepang yang begitu mewah luar biasa. Dan kita kagum, wah ini menjadi idola kita. Ganteng, kaya, ini cantik, waduh luar biasa. Secara dunia itu seperti itu. Dan mata kita selalu terpaning dan kita iri dengan orang seperti ini. Kapan ya seperti itu? Soalnya itu gobloknya luar biasa kita seperti itu. Dan akhirnya Tuhan bukakan nih, apa yang mereka lakukan. Dan itu kesengsaraan hidup. Dan namanya itu langsung anjlok dan semua hancur. Saya masih ingat dulu namanya waktu menjadi bintang Lux dan langsung di PHK karena terlibat dalam seksual, apa itu yang tidak bersosial, asusila. Dan ini jatuh dan kemudian seluruh hal-hal yang berkaitan dengan semuanya dihentikan semua. Sebenarnya itu konsekuensi sosial yang ada. Jadi sekarang kita diberitahukan itu terjadi di mana? Bukan hanya di dunia, di gereja juga sama. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu kejar sebenarnya? Apa passionmu itu? Saya sudah perhatikan jemaat Korintus, begitu berkatnya berlimpah-limpah dan dilimpahi dengan berkat luar biasa, hancur lebur. Dan apa yang terjadi? Paulus meminta supaya Korintus mengaca tahu, bercermin kepada jemaat yang ada di Makedonia. Dan sekarang kita belajar ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Orang yang miskin, seharusnya kita maklum nggak bisa beri, ya nggak apa-apa miskin. Kenapa dia miskin? Sangat miskin. Ya nggak memberi ya kita maklum lah. Apakah jemaat Tuhan bisa dikatakan demikian? Ya secara umum gitu. Tetapi Tuhan katakan di dalam kemiskinan mereka, mereka mau memberi dan memberi dari apa yang
tidak bisa mereka berikan, hidup mereka berikan. Yang dikatakan di sini, menurut kemampuan mereka dan melebihi kemampuan mereka memberi. Berarti apa, saudara? Mereka mempertaruhkan masa depan mereka untuk menolong jemaat yang lain. Nah, ini yang saya ingin kita belajar, passion of Christ. Patos Kristus yang ada di dalam jemaat. Saudara, sebelum orang itu berhasil, saya banyak dengar orang-orang yang apa ya, kalau kita lihat passionnya tuh luar biasa. Kemarin saya mendapatkan satu kiriman dari seorang. Dia seorang ahli YL, ya, jadi musik. Dia bikin lagu, kemudian dia kasih ke saya, terus diberitahukan. Terus saya beritahu, wah ini passionnya dia. Dan dia kemudian bikinkan macam-macam ya. Jadi ke Instagram kemana-mana. Terus saya beritahu, kamu harus hati-hati. Kenapa? Di puncak kejayaan, di puncak kamu dipuji karena karyamu, karena mungkin sesuatu yang ya diidolakan. Saudara, itu adalah tempat di mana kita berada dalam titik perubahan hidup kita. Titik perubahan untuk apa? Perubahan akan mengangkat kita atau akan menjatuhkan kita. Semua apa yang Tuhan berikan pada kita, itu ada nilainya dan ada maknanya. Kalau sampai sesuatu yang pernah Tuhan berikan pada kita dan Tuhan cabut kembali, itu pasti ada tujuan. Nggak mungkin nggak ada tujuan. Tujuannya apa sebenarnya? Ayub pernah punya segala sesuatu dan diambil oleh Tuhan semua. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Tuhan ingin kepada iblis ya. Tuhan mengatakan apa? Nih, anakku nggak akan kalah dengan kamu. Jadi tujuan daripada Ayub hancur seperti itu terus kemudian dikembalikan oleh Tuhan, dipulihkan. Tujuannya apa? Untuk memamerkan. Tuhan pamer anak ini, tak pamerin kan iblis. Saudara, kalau saya jadi punya hak yang membantah, saya bisa ingin bantah Tuhan. Kalau saya jadi Ayub, saya bantah Tuhan. Enak aja kamu, hidupnya orang dibuat mainan. Kan gitu kita ngomong. Terus saya tanya, apa haknya Ayub membantah Tuhan? Kalau Tuhan izinkan kemudian dia dihancurkan, kasih penyakit semuanya, dan semua hartanya diambil, anaknya semua mati, istrinya jadi seperti orang gila seperti itu. Ada nggak mulut Ayub menuntut pada Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan kurang ajar seperti ini kepada saya? Saya ini kan anakmu, harusnya kan dilindungi, diberkati, disertai. Ayub pernah curiga saja, dia bertobat. Ini curiga loh Ayub. Nah, apalagi kita. Ya, nah, saudara perhatikan. Jadi kemampuan memberi itu bukan karena kamu punya atau nggak punya, saudara. Bukan, saudara. Ini masalah passion. Ini masalah hati. Sangat miskin, bisa memberi kepada jemaat di Yerusalem. Bayangkan, saudara. Mereka lebih miskin daripada Yerusalem. Mereka sengsara luar biasa. Mereka rumahnya dibakar. Mereka ada yang dibunuh. Tapi mereka bisa punya hati memberi kepada jemaat yang Yerusalem itu. Bisa memberi jemaat pada Korintus. Yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dia bukan hanya berpikir hanya memberi sesuatu materi secara fisik, bukan. Mereka mau terlibat di dalam pelayanan dan mereka mau diutus dalam pelayanan. Passionnya tuh sampai seperti itu, bukan ngomong tok, omon-omon, istilahnya Prabowo. Bukan cuma omon-omon, tapi jemaat ini saudara memberikan persembahan di dalam segala keterbatasan kemiskinan, sangat miskin. Dia juga mau berpartisipasi dan rela
Dan dalam sukacita mereka mau membantu. Saudara, ini nggak ada teorinya di dalam seluruh teori-teori ekonomi apapun. Ini orang nggak waras. Ngapain? Kita sudah kekurangan, ngapain bantu orang? Kan kita pikir seperti itu. Nah, karena mental kita mental yang dibatasi seperti itu, saudara-saudara nggak bisa keluar melihat apa yang melebihi daripada segala kekuatan iman kita. Kita nggak bisa lihat. Kuasa iman kita itu, saudara, kita lumpuh. Dan Tuhan meminta kita dan menunggu kita. Sampai kapan kamu bisa melihat iman itu? Sampai kuasa kebangkitan, kuasa passion dari Kristus itu membakar dan membuka matamu. Nah, baru kita tahu. Baru kita bisa melihat ini semua. Saudara, masa depan kita itu kalau tidak dibuka dengan iman, nggak ada satu orang pun yang bisa mengenal jalan Tuhan. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Luar biasa. Kasihnya itu kepada jemaat itu. Setelah mereka itu sudah kekurangan apapun, tapi mereka rela untuk apa? Bukan hanya mereka tanda petik apa yang ada kemampuan mereka, mereka belikan lebih dari kemampuan mereka, dan mereka ikut berpartisipasi. Bukan hanya partisipasi, mereka rela berikan nyawanya untuk jemaat. Saudara, ada gereja seperti ini tidak sekarang? Yang mengatakan kita harus gereja Injili, memberikan penginjilan seperti itu. Kenyataannya sudah lihat yang injili siapa? Ya hamba Tuhan aja yang injili. Jemaat yang mana? Ya tidur aja. Apakah ini untuk jemaat? Apakah ini untuk hamba Tuhan? Bukan. Ini siapa? Jemaat. Ini bukan hamba Tuhan, Ustaz. Yang Paulus mengatakan ini, mereka itu jemaat Makedonia. Sesudah saya pernah bicara dengan profesor penginjilan ya dari India waktu kelas misi penginjilan. Dan dia memamerkan bagaimana India itu berhasil, ya, berhasil luar biasa dan statistiknya yang luar biasa. Terus saya tanya, kamu menghitung statistik, ya, itu dari apa? Kuantitas, kan kuantitas. Ya? Terus saya tanya, pernahkah kuantitas itu kemudian distatistik dengan kualitas? Saudara, seluruh hasil pemilu itu kuantitas, betul ya? Angka kan? Tapi apakah kualitasnya orang itu betul-betul memilih yang benar, memilih negara yang benar, kebangsaan benar? Omong-omong. Karena mereka semuanya memilih karena apa? Karena motivasi, makanan, minuman, uang, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Bukan kepentingan kebangsaan. 60% lebih pemilih pemilu itu sudah tidak mengerti kebangsaan. Mereka bergantung pada siapa? Siapa yang mengenakkan mereka? Mereka ikut ke sana. Sampai kapan Indonesia bisa berdiri menjadi negara demokrasi yang betul-betul bagus? Barusan ini beberapa profesor mengatakan kita sudah mundur 25 tahun ke belakang. Mundur ke belakang 25 tahun. Seperti zamannya Pak Harto lagi dari awal. Sebenarnya passion itu di mana? Dan waktu kita lihat ini, dikatakan sesuatu yang harus mereka kerjakan, mereka begitu punya satu keinginan yang begitu dalam, mereka terbatas, mereka miskin, mereka tetap memberikan. Bahkan kemampuan itu, mereka melebihi dari kemampuan dan mereka memberikan lebih yang diharapkan dan ikut serta di dalam seluruh kepentingan gereja yang bukan gereja mereka, pribadi mereka. Tapi mereka melibatkan semuanya dan itu masih kurang. Kenapa? Dan dikatakan apa?
biarlah kami juga mau segala. Kalau perlu, kami ikut ke sana. Sebenarnya ini jarang sekali, Ustaz. Jarang sekali. Makanya kalau kita mengerti tentang gereja itu apa dan bagaimana gereja, terus kemudian kita apa ya, meneliti diri kita, meneliti apa yang ada di sekeliling kita, bagaimana gereja-gereja. Saudara, itu sedihnya luar biasa, Ustaz. Sedihnya luar biasa. Saya sampai hari ini, saya mengikuti satu gereja. Ya kita ikut gereja ini kan di bawahnya GJK, Gereja Misi untuk Daerah-daerah Terpencil. Kenapa saya mau ikut? Karena kita mendidik hamba Tuhan yang akan diutus bukan ke kota, bukan ke tempat-tempat yang seperti itu, tapi tempat-tempat yang belum ada, belum mendengar Injil. Di pelosok-pelosok, di desa-desa yang tidak ada fasilitas semuanya. Dan mereka hanya dijamin untuk bisa hidup makan saja. Dana sekitar 700.000 satu orang. Mati hidup mereka dilepas. Dan sebaliknya saya pernah ke satu sekolah teologi di Jakarta, yang pernah di Amerika juga, pernah di Bandung. Saudara, setiap orang itu mendapatkan jaminan keuangan yang luar biasa. Sampai mereka kalau sudah diutus balik itu bawa uang jutaan. Sampai kadang-kadang murid saya itu kurang ajar, karena banyak dapat banyak, kemudian cuma mereka nggak ngelaporin uangnya ditutupi, mereka pakai uang itu. Dan kemudian kita tanya, dari mana kamu beli buku Indra Museum? Iya Pak, kan saya dapat dari pribadi. Nggak bisa, persyaratannya harus lapor kita semua. Dapat pribadi, kamu utusan dari sekolah teologi kamu. Uang yang ke kamu itu harus dilaporkan semuanya. Berapa uang? Kaget kita. Dapat 8 juta. 2 orang 8 juta dibagi 2, 4 juta. Saudara, kalau seperti ini, diracuni seperti ini, bagaimana dia bisa ngaporkan ke tempat-tempat yang susah seperti itu? Aduh, nggak mungkin. Akhirnya hasilnya apa? Waktu ada ulang tahun gereja, terus saya ketemu murid-murid saya yang saya ajar. Dan kemudian mereka di dalam tempat yang mewah, yang enak. Terus saya tanya, kamu ada panggilan nggak kembali ke daerah? Ada sih Pak. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak mau menerima panggilan itu? Dia ngomong, Pak, udah beda. Anak saya 3. Dan kalau saya keluar, saya nggak dapatkan jaminan seperti sekarang ini. Dan di tempat daerah itu, kenapa? Wah, kita kalau nggak ke mall nggak bisa. Kita kalau nggak ke sini nggak bisa. Nah, saudara, saya tanya sekarang, passion dia itu udah mati. Mati. Waktu kamu dipanggil Tuhan itu menjadi hamba Tuhan apa? Oh, kami akan kabarkan Injil kembali ke daerah kami, sukacita. Begitu masuk dari kemudian melihat uang banyak, bingung-bingung seperti itu, terus dia kawin, wah luar biasa, mau balik. Nggak masuk akal. Dan itu di depan mata, dan itu terjadi di depan mata saya. Kita menjadi contoh yang ada di dalam visi kita. Contoh Jogja. Uang itu netes seperti keran air. Tinggal sisanya dong. Tes. Tes. Kerannya sudah mampu. Terus saya tanya, orang katakan, ya udah ditutup aja dong. Saudara, saya taat pada Tuhan. Taat apa? Kalau itu selesai September atau Oktober, saya taat sampai September Oktober. Tidak boleh ada orang yang berhak menutup tempat itu. Siapapun dia. Apalagi kamu nggak pernah kasih persembahan apapun, mau nutup, kurang ajar kan? Siapa kan? Kalau kamu nggak bisa ngasih, ya udah diam aja. Tapi jangan mengatakan ini harus ditutup. Apa hakmu mengatakan ditutup? Ini pelayanan begitu.
Waktu Gloria nggak bisa ngerjakan, diserahkan pada kita. Saudara, saya sebelum terima itu doa dulu saya. Kenapa diserahkan ke kita? Kenapa diserahkan kepada saya? Dan mereka sudah rapat bersama, dan para majelis itu rapat, dan mereka bersatu hati menyerahkan itu pada gereja kita. Dan itu suara Tuhan, bukan suara manusia. Dan kita berdoa, bisa nggak? Wah, pada waktu itu kita nggak kekurangan apapun. Dan bisa mengerjakan itu secara perhitungan ekonomi, bisa, saudara. Bisa kan? Karena ya sumbernya ada. Nah, begitu kita kena COVID, kena ini semuanya. Nah, saudara, kemudian kita mau tanda petik mau menghentikan. Termasuk tempat ini kalau nggak ada uangnya, ya kita berhenti. Nggak ada uangnya. Apakah pelayanan kita berdasarkan sumber uang atau berdasarkan kekuatan Tuhan? Nah, saudara, itu membedakan kita menjadi orang-orang di dalam Tuhan itu bukan. Engkau ikut Tuhan atau ikut keinginan dunia. Itu beda sekali. Saya taat pada Tuhan. Sampai mati pun saya kerjakan sampai akhir. Kenapa? Ya panggilan saya sebagai hamba Tuhan setia pada Tuhan. Apapun terjadi, silakan. Kamu mau keluar keluar, silakan, gak apa-apa. Kenapa? Saya setia. Sampai saya sendirian pun, saya setia. Saudara, semua nabi seperti itu. Semua hamba Tuhan seperti itu. Nah, apalagi kalau saudara seperti jemaat Korintus, seperti jemaat yang ada di Roma yang mewahnya luar biasa, dan mereka nggak malu dibantu oleh jemaat Makedonia, Filipi, Tesalonika, dan semuanya. Muka mereka tuh ditaruh di mana? Saya sampai nggak masuk akal, saudara. Saya baca Alkitab itu, kalau bukan karena iman, kalau bukan karena kekuatan Tuhan yang membalikkan semuanya, saudara, ini semua mustahil. Pelayanan Tuhan itu, pelayanan gereja itu mustahil. Itu bukan kekuatan uang, bukan kekuatan ayo kita kumpul, kita bukan. Kita lihat bagaimana Daud dan bedanya dengan Saul, dan bagaimana Saul jatuh, bagaimana Daud itu kemudian bisa memenangkan Goliat. Itu bukan karena dia lebih hebat dari Saul, bukan. Dia lebih lemah, dia lebih kecil. Yang masih ingat hari Kamis, kenapa 300? Gideon cuma 300, lawan berapa? Puluhan ribu orang, tentara yang besar. Kenapa Tuhan pakai 300? Yang dikumpulkan ribuan orang, nggak bisa. Tuhan katakan, yang minum diangkat dan kemudian diminum dengan tangan. Itu yang akan berperang. Yang lain buang semua. Dan itu cara Tuhan. Dan tidak ada kamus Tuhan itu kalah. Dan tidak ada pelayanan itu yang gagal. Semua pelayanan di dalam Tuhan. Enggak ada yang gagal. Dan itu berhasil. Dan saya percaya itu. Enggak ada yang gagal. Dalam segala kelemahan Salomo dan segala dosa-dosanya Daud, bangsa Israel bangsa yang menjadi pemenang terus, nggak pernah kalah. Saudara lihat, peperangan semua nggak pernah kalah. Walaupun Daud jatuh dalam dosa, dia berzina, dia melakukan apapun, dia selalu menang. Kenapa? Karena bukan Daud, Tuhan yang mimpin. Bukan manusia mimpin, itu Tuhan yang mimpin. Kamu taat pada siapa? Dan ini kita belajar hari ini, ya. Saudara, kita buka di dalam Kisah 16. Coba ya, kita lihat apa yang terjadi Kisah 16. Timotius turut serta dengan Paulus. Nah, saudara perhatikan ya. Timotius itu berasal dari tempat orang-orang yang kaya raya. Dan diminta Paulus. Nah, kamu ikut saya sekarang. Kemana? Ke Makedonia. Didik penginjil muda supaya lihat ini. Kamu akan melihat contoh-contoh yang luar biasa dari jemaat yang miskin ini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ya, Timotius dikenal baik dan oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ini kultur, ya, kontekstualisasi. Yang keempat, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ya, nah perhatikan.
Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin besar jumlahnya, angkanya. Wah, jemaatnya berkembang luar biasa. Dan itu menjadi sesuatu yang akan menyesatkan. Ini semua dari Tuhan. Dan ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frisia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kesuksesan yang luar biasa dan bergerak luar biasa. Oh, ini berarti kita ke sana. Kenapa? Banyak jemaat yang datang, banyak orang luar biasa. Mereka ke sana. Dan Roh Kudus kata, no, bukan ke situ. Nah, saudara dikatakan di sini. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk lagi. Nggak taat lagi. Kemana? Ke Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini Rasul masih tetap dablek. Di situ dilarang, ke Bitinia lagi dia. Masih ke arah barat. Tuhan minta ke timur, dia ke barat. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, di Troas mau melanggar yang ketiga kalinya, Tuhan hentikan Paulus. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah. Saudara, Paulus matanya dialihkan oleh Tuhan. Tuh, lihat. Passion of Christ. Mencari orang-orang berdosa. Tolonglah kami. Dan mereka berteriak, mereka menjerit. Tolonglah kami. Apa yang mereka minta itu? Mereka di dalam kebinasaan, mereka di dalam dosa mereka. Dan jemaat yang ada di Makedonia jauh lebih besar dari jemaat yang ada di Bitinia, Frigia, dan di Asia. Dan saudara tahu rahasianya? Kalau Paulus pergi ke sini, dia berhenti dan kemudian mentok di sini, saudara, begitu Paulus melihat apa yang Tuhan lakukan, dan dia ke timur, ke Roma, kemudian melewati batas ke daerah Turki ke atas, saudara, itulah jalan yang Tuhan minta akhirnya menjadi jalan global ke seluruh muka bumi. Bukan ke Bitinia. Itu lingkupnya hanya lingkup kecil, benua kecil. Tapi Tuhan minta ke jalur yang lebih besar dan memakai orang-orangnya di Makedonia, di Filipi, dan semuanya menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkaliber ke seluruh muka bumi. Dan itu betul-betul ada di Makedonia. Dan di situ disiapkan Paulus mendirikan sekolah penginjilan, sekolah Alkitab, semua di Makedonia. Dan dia gerakkan semuanya. Dan ribuan orang, ratusan ribu orang, dan jutaan kemudian keliling bumi. Dan itu dimulai dari Makedonia. Bukan Asia, Bitinia, Frigia. No. Tapi kalau Paulus paksakan bisa nggak? Bisa. Dan itu kehancuran yang nggak ada suksesnya. Tapi dia akhirnya taat. Nah, saudara, kita belajar beberapa hal yang penting. Saudara, sumber dan pabrik dari hamba-hamba Tuhan dicetak Tuhan tidak pernah berasal dari tempat-tempat yang penuh dengan berkat dan kemewahan. Saudara dengarkan saya. Hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi berkaliber internasional. Itu lahir dan berasal dari tempat-tempat kemiskinan yang luar biasa. Saudara teliti, John Sue, Martin Luther, dan semuanya. Saudara sendiri. Mereka semua berasal dari daerah-daerah yang begitu miskin, begitu tempat-tempat yang terpencil. Dan disitulah banyak orang Kristen dibunuh, dibakar, dan dibantai habis-habisan. Kenapa bisa seperti itu? Saudara, Tuhan ingin menyatakan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. Tuhan katakan, aku akan. Jadi kalau kita berada di tempat yang di dalam tempat kelembah kekelaman, di dalam hidup kita dalam satu titik yang begitu paling terpuruk, saudara. Saudara, disitulah Tuhan mengatakan apa? Balik enggak kamu kepada saya? Kalau balik sejauh timur ke barat, sejauh utara ke selatan, dimanapun engkau, aku tarik kamu kembali dan aku akan pulihkan kamu. Dan itu janji Tuhan.
Itu janji Tuhan. Saudara, ada lagu yang sejauh timur ke barat. Waktu saya dengarkan pertama kali, saya mengatakan, wah ini lagu bagus sekali. Karena itu berasal dari Alkitab. Saudara, walaupun lagu-lagu himne itu banyak yang bagus juga. Tapi yang baru-baru, yang anak-anak muda, yang diciptakan anak muda itu, yang berkumpul dengan Tuhan, dan mereka merasakan pimpinan seperti itu, saudara, kita baru tahu bahwa ada kekuatan yang luar biasa mendorong kita. Nah, saudara, kita belajar yang terakhir sekarang ya. Dalam kisah para rasul ini, saudara, pada pasal kisah para rasul pasal yang kelima, coba kita lihat ya. Saya tanya, saudara, ada cerita Ananias dan Safira, betul ya? Kenapa pasal 5? Karena pasal 4, saudara, di situ ada kekuatan dari persekutuan jemaat di dalam kesatuan kekudusannya, kesatuan di dalam hikmatnya, dalam seluruh kesalehannya. Dan kemudian Tuhan menjaga kemurnian itu, dan Ananias dan Safira itu mencemari dari persekutuan itu. Dan Tuhan bersihkan dan Tuhan buang. Seluruh keluarga itu Tuhan binasakan. Jadi gereja betul-betul murni pada saat itu ya. Nah, pasal kelima, kemudian pasal keenam, saudara, ada dikatakan 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Saya tanya, kenapa harus ada 7 orang melayani orang miskin? Saudara, di sini Tuhan tegur gereja. Kenapa? Karena para rasul tidak punya passion kepada janda-janda miskin. Dan Tuhan bisa mengerti. Kenapa? Karena para rasul terbatas. Dan rasul-rasul akhirnya mengerti. Dan mereka meminta kepada jemaat. Untuk apa? Memilih 7 orang yang membantu para rasul. Yang berkaitan dengan apa? Ngurusi janda-janda miskin. Saudara, itu adalah kelemahan gereja. Itu adalah kelemahan dari seluruh struktur gereja. Dari kapanpun sampai akhir zaman. Itu kurangnya ini. Jadi kekurangan gereja di dalam pasal ke-6 tentang diaken-diaken itu, saudara, itu akan melanda gereja sepanjang sejarah. Kelemahan gereja adalah memperhatikan janda-janda miskin. Itu juga kelemahan daripada orang-orang Yahudi sampai hari ini. Saudara, terus kemudian dipilihlah berapa? 7 orang. Ya, ada Nikolas, kemudian Stefanus. Nah, kita ingat Stefanus. Ada Filipus juga. Dan Stefanus adalah diaken yang pertama kali mati karena mengabarkan Injil. Kemana dia mengabarkan Injil? Ke orang-orang yang miskin. Dan dia dibantai, dia dibunuh, dia dirajam, dan kemudian dia melihat kemuliaan Kristus. Saya tanya, passionnya itu kemana? Kita punya passion. Sebab passion ini adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa, dan itu bukan berasal dari Paulus, bukan berasal daripada Timotius, bukan berasal daripada rasul-rasul, bukan, saudara. Itu berasal dari keaslian, kemurnian, panggilan gereja yang sejati adalah isi kerajaan Allah. Apa, saudara? Ada 3 yang ikut dari kemis, harus tahu. Yang pertama, keadilan, kebenaran Tuhan. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita. Dan itu selalu ada di dalam perumpamaan, selalu ada dalam hidup Kristus, selalu ada dalam seluruh para rasul. Gereja Tuhan itu selalu ada. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan keadilan, belas kasihan Tuhan yang dibuka untuk semua manusia. Passionnya apa? Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan itu nggak mau ngurusin orang berdosa, kenapa Tuhan mau datang menjadi manusia? Apa passion daripada Tuhan? Bapak surgawi itu. Saudara, saya tanya, apa passionnya? Saudara tahu passionnya? Pada waktu harta yang hilang, keping yang hilang, masih ingat kan? Dirham yang hilang, ya, terus anak yang hilang.
Saya tanya, sebenarnya apa yang hilang? Saudara tahu apa yang hilang? Jawabannya cuma satu. Inti daripada ibadah kita itu apa? Belas kasihan. Begitu yang ditemukan, begitu menemukan harta yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang, uang yang hilang, semua yang hilang, ketemu apa yang terjadi, saudara? Satu sukacita yang luar biasa terjadilah di situ. Dan sukacita yang luar biasa ini menenggelamkan seluruh dosa-dosa yang ada, itu dihapus oleh Tuhan dan tidak diingat oleh Tuhan. Anak yang bungsu sadar panggilan pertobatan, panggilan penyesalan, perubahan hidup. Dan dia melihat betapa luar biasa belas kasihan, kemurahan papanya. Itu yang menarik dia. Datang kembali mengingat kalau budaknya, pembantunya, pegawainya, jongos-jongosnya itu makan berlimpah-limpah seperti itu. Aku ini anakku. Betapa bodohnya saya. Keluar dari rumah anugerah Allah itu. Mencari jalan sendiri. Dan kemudian dia balik. Dan waktu dia balik, apa yang terjadi? Saudara tahu? Seorang bapak yang penuh dengan hati yang damai. Hati yang adil. Penuh dengan belas kasihan. Dan dia menantikan pertobatan yang menghasilkan sukacita. Jadi begitu anaknya datang, mengingat akan kebaikan papanya. Saudara, apa yang terjadi? Sukacita yang mengalir dari papanya itu masuk ke dalam diri anaknya dan anaknya akhirnya bersukacita membalas sukacita bapaknya. Anaknya akhirnya mendapatkan passion dari papanya. Jadi selama ini Bapak, engkau menantikan aku. Dan itulah hati Kristus, hati Bapak. Ya Bapak, engkau tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Itu hatinya siapa? Hatinya Bapak. Dan Tuhan Yesus tahu hatinya Bapak itu apa. Dia mendoakan hatinya Bapak. Engkau akan tahu. Mereka itu orang-orang yang berdosa. Mereka tahu, mereka tidak mengerti bagaimana mereka akibat dari dosa mereka. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, semuanya itu, aku akan mendatangkan satu sukacita damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Aku akan berikan pada damai sejahtera Bapa surga. Saudara, jadi patos kita akhirnya menjadi satu gairah kekuatan untuk melihat semua yang ada dalam hidup kita. Saudara, itu tidak bisa dihentikan dengan seluruh hal-hal yang lain, tidak bisa dipadamkan dan kemudian diperlemah dan kemudian kita kemudian jatuh dan tidak bisa berdiri. Roh Tuhan itu selalu membangkitkan kita. Dan tidak mungkin kita tergeletak dan dibiarkan. Masalahnya adalah, saudara, kita diminta pertanggungjawaban untuk melihat semua dengan iman dan mempercayainya di dalam jaminan dari Tuhan. Nah, baru kita keluar. Kalau nggak keluar, kita nggak bisa. Ya. Jadi di dalam segala kelemahan, segala kemiskinan, segala keterbatasan, kenapa jemaat seperti ini yang dipakai oleh Tuhan dan kemudian menjadi teladan jemaat-jemaat yang pamer semuanya, yang hebat semuanya, itu semuanya runtuh semuanya. Dan jemaat inilah yang membangun seluruh pelayanan ke seluruh dunia. Saya tanya kepada Pak Ki, ya, Pak, waktu Bapak mendirikan pertama kali penginjilan, 40 tahun yang lalu, saudara tahu sejarahnya, dan dia cerita, saya kaget. Pak, aku saya beritahu satu rahasia. Apa Pak? Bapak sekarang ibadah itu, dan disitulah saya dipanggil oleh Tuhan pertama kali untuk mengabarkan Injil ke suku-suku bangsa. Maksud Bapak, Bapak ibadah di mana? Di STDI. Nah, di STDI itulah kami ada sekitar 8 orang berdoa bersama-sama.
Dan kami diberi panggilan visi oleh Tuhan. Di mana? Di sini. Jadi gereja yang pusat itu dulu asalnya di sini. Kita ibadah ini loh. Terus saya tanya, kenapa Bapak pindah ke sini? Wah, ceritanya. Ada sesuatu yang luar biasa dan ada tanda petik kami putus asa. Jadi mirip-mirip dengan sejarah gereja kita sekarang. Aneh juga gitu ya. Wah, kami sudah nggak bisa. Tiba-tiba, saudara, ada orang nggak tahu bagaimana caranya. Ada orang tertentu yang pernah di sini mahasiswa itu ngasih tanah di Lembang yang sekarang. Akhirnya mereka jemaat yang berapa orang itu 30 orang atau berapa. Mereka harus pindah ke tanah yang jauh, padahal mereka kan di sini semua kan kos, di sini ada mahasiswa itu. Tapi karena passion daripada Allah dan sudah didoakan, kita harus kembali. Kenapa? Ya karena nggak bisa bayar. Kita harus pindah. Pindah ke sana dan sudah diberi tempat dan Tuhan tempatkan di sana. Waduh, saudara, mereka luar biasa. Jadi setiap minggu mereka ada 4 mobil di sini yang harus nganter ke ujung sana. Kolonel Masturi ke daerah Shalom. Dan itu tiap minggu, saudara. Sampai berapa tahun? 4 tahun. Sampai akhirnya jemaat itu berdiri dan diberi kuasa Tuhan, diberkati Tuhan, dan mereka akhirnya tidak perlu diantar lagi dengan tuntas. Dan tidak ada satu jemaat pun yang diantar. Mereka akhirnya menjadi jemaat yang punya semua. Wah, ini kalau saya khotbah di orang karismatik, oh haleluya gitu. Itu kan setiap kali ada mujizat yang luar biasa, oh haleluya gitu. Bagi saya itu sesuatu mujizat, walaupun mereka pelan-pelan sampai 4 tahun kemudian jemaatnya anak muda itu kemudian diberi pekerjaan, jadi orang kaya, akhirnya semua bisa. Tapi kemudian saya bicara, Pak, harus diingat kembali. Kenapa? Nanti kita kembali mengulangi dosanya Korintus, dosanya Roma. Nah, itu yang masalah, Pak. Setelah kita di sini sudah mapan dan gedungnya banyak dan luar biasa, wah, sore itu GJKI yang ada di Kolong Mastur itu, wah, itu besar sekali. Ya, tanahnya luas sekali. Sekarang ada 3 gereja, gereja Sunda, gereja Motekar, dan gereja Persekutuan. Dan ketiga ini uh, tidak ada pendetanya. Dua gereja tidak ada pendetanya. Baru keluar. Setelah mereka pergumulan kembali. Jadi ini setelah hampir 50 tahun. Saudara. Dan itu pergumulan lagi. Terus kemudian dia tanya, nah Pak, dari Bapak doa itu, sekarang ini ada berapa gereja GCK yang dilahirkan? Surat berapa gereja? Lebih dari 1.000 gereja. 1.000 gereja persekutuan yang ada di seluruh pelosok-pelosok daerah. Sebenarnya kalau kita lihat nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Ini mahasiswa-mahasiswa ITB. Itu kan banyak mahasiswa ITB. Pak Ki sendiri lulusan ITB. Dan mereka berdoa mereka seperti itu sampai mereka keluar. Kemudian mereka sekolah Alkitab, mencari gelar doktor di Fuller Theological Seminary. Dan saya pernah ketemu dengan Pak Pur yang Tiranus itu, kemudian ketemu dengan nggak sempat ketemu dengan Pak Ki waktu kita masih muda sekali gitu kan. Nah, kemudian ketemunya di Indonesia, ketemunya di Bandung. Saya mungkin di Surabaya, saya. Bisa ketemunya di sini coba. Sama-sama punya hati misi, punya hati yang luar biasa. Dan dikatakan jemaat Kristus. Bukan jemaat yang lain. GCKI Gereja Jemaat Kristus di Indonesia. Dan dia tekankan Kristusnya. Bisa nyantol, bisa sana. Ya, kita bersyukur dalam Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam doa dan kita persiapkan kita masuk ke zaman kudus. Kami kembali bersyukur di hadapan Bapa. Kami mohon pertolongan